Selamat malam, saudara-saudara, bapak, ibu, eyang, dan anak-anakku semua. Malam ini saya, Penatua Wisnu Priambudi, Majelis Wilayah Ramase, ingin mengajak kita bersatu hati dalam doa bersama. Marilah kita memasuki saat teduh bersama. Pembacaan Alkitab dari Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga 10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Saudara-saudaraku yang terkasih, Yeremia adalah anak dari seorang imam di Anatot. Sejak kecil ia akrab dengan suasana religius dan dipersiapkan untuk menjadi imam, sehingga kita mungkin dapat mengambil kesimpulan bahwa bukanlah hal yang mengherankan kalau ia dipilih Allah untuk menjadi seorang nabi. Namun, apakah benar Yeremia dipanggil menjadi nabi disebabkan oleh karena latar belakang itu? Dari ayat 5 kita bisa melihat dan mendapatkan jawabannya, bahwa pilihan Allah tidak tergantung pada status, pendidikan, dan latar belakang keluarga seseorang, melainkan oleh kehendak Allah. Panggilan Allah adalah panggilan yang istimewa. Kenyataan ini ditegaskan dalam 3 hal, yaitu mengenal, menguduskan, dan menetapkan. Ia tahu kelemahan dan kelebihan kita. Ia tahu batas-batas kemampuan kita.
Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melayani Dia semata-mata karena anugerah dan kehendak-Nya untuk memakai kita sebagai alat di dalam tangan-Nya. Dan jika Allah mau memilih dan memakai kita dari sekian banyak orang untuk melayani Dia, itu berarti Allah mengenal kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Yeremia diberi kepercayaan yang besar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mulia. Tetapi sekali lagi, kepercayaan yang diberikan Allah bukan karena Yeremia mampu untuk melaksanakannya dengan baik, tetapi karena Allah sendirilah yang memberikan anugerah itu kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengerjakan 2 atau 3 bahkan lebih tugas pelayanan, menjadi orang yang sibuk di kantor tapi juga sibuk di gereja dan lingkungan rumah, itu bukan karena kita mampu, tetapi karena anugerah Tuhan semata kepada kita. Amin. Malam ini kita akan berdoa bersama. Kita awali dengan menaikkan doa Bapa Kami yang diucapkan bersama-sama dengan keluarga. Setelah doa Bapa Kami, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami masih Engkau panggil untuk membawa berkat kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan pengharapan. Meskipun krisis terus menggerogoti kehidupan banyak orang dalam pandemi COVID-19 ini, kami berdoa untuk setiap orang yang memulai usaha baru di tengah pandemi, pasca mereka di PHK dari pekerjaan. Kami berdoa untuk para pengusaha yang tetap mempertahankan karyawan di tengah ancaman resesi ekonomi. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu di tengah negeri ini. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Penyayang,
Malam ini kami mendoakan orang tua kami yang telah lanjut usia. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentu mereka merasa jenuh karena tidak dapat keluar rumah, berjumpa dengan kawan-kawan, tidak bisa ke gereja demi menjaga kesehatan mereka. Anugerahkan mereka kesehatan dan sukacita agar boleh menjalani hari-hari di tengah pandemi dengan penuh pengharapan dan makna. Berkati kami juga sebagai anak-anak yang mendampingi orang tua kami. Biarlah kami semakin memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka dan semakin mengasihi mereka. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, apabila malam ini kami akan segera beristirahat, kami mohon perlindungan dari Tuhan. Kiranya besok kami masih diberi kesempatan untuk bangun dari tidur dan menikmati hari pemberian-Mu. Esok kiranya menjadi hari yang sungguh baru, hari yang segar dan penuh berkat dari Tuhan. Izinkan kami esok memperbaiki kesalahan yang kami lakukan hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.